обійдуся, бо таке личить тільки або дивитися фільми, що не можна чіпати чужі речі. Я тебе, якщо б ти мене з нього виганяла. Ніхто не може торкатися мого волосся, окрім моє волосся. Assalamualaikum, halo, bertemu lagi dengan saya di channel Wong Kidal. Sebelum mulai, saya doakan teman-teman semua diberikan rezeki yang berlimpah ruah, dikabulkan semua hajatnya, dilunaskan semua hutangnya, dan segera dipanggil ke Baitullah dengan cara terbaik dan fasilitas terbaik. Awal film kita melihat seorang wanita yang bernama Anna. Anna adalah pimpinan di sebuah perusahaan properti di Ukraina. Anna memiliki sifat perfeksionis dan disiplin. Dia tidak suka melihat karyawannya yang berpakaian tidak rapi dan kurang bersih. Semua karyawan takut dengannya. Hari itu, Anna melakukan pertemuan online dengan calon investor. Namun semua properti terbaik yang ditawarkan dalam proposal tidak cocok dengan calon investor tersebut. Pihak investor meminta Anna membuat proposal baru yang sudah direvisi sesuai dengan rekomendasinya. Setelah pertemuan itu, pemilik perusahaan menghubungi Anna dan meminta Anna untuk mencari cara agar calon investor tidak pindah ke yang lain. Tak lama kemudian, Kalista datang membawakan Anna segelas cappuccino. Namun Anna langsung menumpahkan cappuccino tersebut ke dalam pot bunga. Alasannya karena sudah dingin dan tidak mempunyai busa. Anna kemudian meminta Kalista untuk merombak proposal tersebut. Anna minta jam 5 sore sudah selesai. Tentu saja Kalista kaget. Di luar, pacar Anna yang bernama Yogi datang sambil membawa bunga. Yogi berjalan sambil live TikTok. Dia menemui Anna untuk mengajak Anna pergi liburan ke Karpatian selama 3 hari. Yogi sudah memesan kamar VVIP. Dia ngajak pergi hari ini juga. Namun Anna tidak bisa pergi hari ini, karena dia harus menyelesaikan urusan pekerjaannya terlebih dahulu. Yogi disuruh berangkat duluan, sedangkan Anna berangkat besok. Sebelum meninggalkan kantor, Anna menemui Kalista. Dia meminta Kalista memesankan tiket kereta api kelas bisnis dengan tujuan kota Karpatian, dan taksi eksklusif menuju hotel. Tidak hanya itu, Anna juga berpesan agar sopirnya tidak mengajaknya ngobrol selama perjalanan. Di sini Anna juga mengingatkan Kalista untuk menyelesaikan proposalnya nanti sore. Namun Kalista minta keringanan agar proposal tersebut selesai besok, karena hari ini dia harus pergi ke acara pernikahan sahabat baiknya. Anna nolak permintaan Kalista, dia ngotot hari ini harus selesai. Jika tidak, Kalista diminta mengundurkan diri dari pekerjaannya. Hari itu, Kalista kerja sampai malam untuk menyelesaikan permintaan Anna. Namun karena sakit hati kepada Anna yang tidak manusiawi, Kalista ingin balas dendam, dia merubah tujuan liburan Anna. Kalista memesankan tiket kereta ke Karpatian bagian pedalaman, dan penginapan selama 3 hari. Kalista rela membayarnya menggunakan uang pribadi demi balas dendam. Dia ingin Anna merasakan tinggal di tengah desa, tanpa ada kebisingan. Singkat cerita, esoknya Anna naik kereta menuju Karpatian. Sesampai di stasiun, dia sudah ditunggu oleh supir yang sudah dipesan oleh Kalista. Namun Anna kaget, karena mobil yang digunakannya sangat kotor dan bukan mobil mewah. Karena yang dia pesan mobil kelas bisnis, bukan seperti itu. Anna protes dan minta mobilnya diganti. Namun sang sopir bilang, hanya ini mobilnya. Jika dia tidak mau, boleh ikut bapak tua menggunakan delman yang ada di sampingnya. Karena tidak ada pilihan, Anna terpaksa naik di mobil tersebut. Perjalanan yang ditempuh cukup jauh, walaupun pemandangan alam yang disuguhkan sangat indah, Anna masih sibuk dengan ponselnya. Dia berulang kali jatuh tersungkur di atas kursi karena jalan yang dilewati tidak rata. Di sisi lain, di hotel, Yogi sudah siap menyambut kedatangan Anna. Dia sudah menyiapkan kasur penuh dengan bunga. Dia sudah tidak sabar bertemu dengan Anna. Ketika ada yang mengetuk pintu kamar, Yogi langsung menyiapkan tim kameramennya untuk live di TikTok. Namun ternyata yang datang hanya pelayan hotel. Sesampai lokasi, hari sudah gelap,
Anna kaget melihat penginapannya tidak sesuai dengan yang di brosur. Dia berteriak memanggil sopir yang sudah pergi meninggalkannya sendirian. Anna memutuskan untuk menghubungi Kalista. Dia marah kepada Kalista karena telah salah memesan penginapan. Dia tidak akan mentolerir kesalahan Kalista dan akan memecatnya. Namun Kalista bilang bahwa dia sengaja mengirim Anna ke tengah pegunungan. Dia tidak suka dengan Anna yang sombong, egois, dan tidak manusiawi. Kalista melakukan ini karena tidak tahan dengan sifat Anna tersebut. Tanpa disuruh berhenti bekerja, Kalista sudah mengundurkan diri. Hujan pun turun, Anna bergegas menuju rumah di dekatnya hingga ponselnya jatuh ke tanah. Anna lega melihat kondisi di dalam rumah itu lumayan baik untuk tempat istirahat. Namun ketika dia hendak rebahan di kursi, tiba-tiba ada pria yang sedang tiduran bersama anjingnya. Tentu saja Anna kaget, begitu juga pria tersebut. Anna bertanya mengapa kamu ada di dalam rumah ini. Namun pria yang bernama Nazar tersebut bilang bahwa rumah ini miliknya. Nazar pun menawarkan Anna kopi. Anna minta dibuatin cappuccino. Di sini Anna cerita bahwa karyawannya sudah menyewa rumah ini untuknya selama 3 hari. Namun Nazar tidak peduli, karena ini adalah rumahnya. Nazar menyerahkan secangkir kopi kepada Anna, namun Anna tidak mau meminumnya karena tidak sesuai dengan permintaannya. Anna bilang bahwa dia akan tidur di sini selama akhir pekan. Namun Nazar tidak mau, dia menyuruh Anna keluar dari rumahnya. Так, дуже цікава історія. Але ви щось переплутали. Тут живу я. Покинутий. Так. Ketika membuka pintu, di luar sudah ada bibik Nazar yang bernama Marika. Marika kaget melihat Nazar ada di rumah ini. Setelah itu dia menyapa Anna dan memberikan seikat bunga. Marika bertanya kepada Nazar, mengapa dia tidak memberitahunya bahwa dia akan pulang, karena rumah ini sudah disewakannya kepada Anna. Dia tidak tahu jika Nazar akan pulang. Tentu saja Nazar marah mengetahui rumahnya disewakan tanpa sepengetahuannya. Setelah 3 tahun ikut perang, Nazar diperbolehkan cuti, oleh sebab itu dia pulang. Anna tidak mau tahu urusan antara Nazar dan sang bibik. Anna hanya ingin tidur di sini untuk 1 malam. Besok dia akan pulang. Mendengar itu, Nazar kembali ke dapur. Nazar bilang, Anna boleh tinggal di sini sampai pagi, dengan syarat, Anna harus minum kopi yang dibuatnya. Karena dari tadi, Anna bahkan belum mengucapkan terima kasih sudah dibuatkan kopi. Akhirnya, dengan terpaksa Anna meminum kopi tersebut. Cappuccino. Esok paginya, Anna membawa semua barangnya untuk pulang ke kota. Sebelum pergi, Nazar menawarkan segelas cappuccino, namun Anna menolak. Tidak lama kemudian Petro datang membawakan Nazar roti untuk sarapan. Setelah itu Marika juga datang, dan bertanya apakah yakin Anna akan pergi. 1000% Anna yakin. Marika berusaha menahan Anna, namun tekad Anna sudah bulat. Dia meminta Marika menunjukkan rumah sopir yang membawa dirinya tadi malam. Marika menunjukkan rumah sopir tersebut yang berada di sebelah bukit. Sebelum berjalan, Anna pamitan kepada Nazar. Dengan susah payah jalan kaki, akhirnya Anna tiba di rumah sang sopir. Anna langsung meminta sopir itu untuk mengantarnya ke stasiun. Namun sang sopir menolak. Anna janji akan bayar berapapun bila bersedia mengantarnya. Namun tetap saja dia menolak, bukan tanpa alasan. Alasan sang sopir tidak mau membantu Anna, karena jalan raya ada yang putus akibat hujan tadi malam. Jadi tidak ada satupun mobil yang bisa lewat selama perbaikan kurang lebih 3 hari ke depan. Mendengar itu, Anna minjam ponsel untuk menghubungi seseorang. Tapi tidak ada satupun nomor yang dia ingat. Akhirnya Anna minta nomor taksi lokal kepada sopir. Dengan senang hati sang sopir menyebutkan nomornya satu persatu. Anna menghubungi nomor tersebut. Ponsel sang sopir yang di dalam sakunya langsung berdering. Ternyata itu adalah nomor sang sopir sendiri, karena dialah satu-satunya taksi yang ada di desa ini. Tentu saja Anna marah, karena merasa dipermainkan. Baginya, sang sopir sama saja dengan Nazar. Sang sopir memberikan ponsel itu kepada Anna, agar dia bisa menggunakan kartu Indosatnya dan menghubungi siapapun.
Anna pun langsung menghubungi sang pacar dan menceritakan semua yang terjadi, termasuk putusnya akses jalan menuju desa. Anna bilang dia terjebak di desa ini kurang lebih 3 hari. Mendengar itu, sang pacar berjanji akan menyusul Anna bagaimanapun caranya. Dia minta diberitahu nama desa tersebut. Kebetulan ada warga yang sedang live TikTok di dekat Anna. Mereka bilang, desa ini bernama Maskati. Yogi berencana akan menggunakan Google Map. Namun warga bilang, nama desanya tersebut belum ada Google Map. Anna kembali berjalan menuju rumah Nazar dengan penuh amarah. Di tengah perjalanan, Anna tiba-tiba mempunyai ide ketika melihat pemandangan di sekitarnya yang indah. Dia langsung menghubungi sang bos. Anna bilang dia sudah menemukan tempat yang cocok untuk sang mitra investasi. Pemandangan di sini sangat indah, jadi cocok dijadikan tempat spa terbesar di Eropa. Sang bos setuju, dan meminta Anna untuk mengurus persetujuan warga setempat. Di tempat lain, Yogi sudah tiba di stasiun. Dia minta untuk diantar ke desa Maskati, namun tidak ada yang mau karena jalan sedang diperbaiki. Walaupun dia sudah menjanjikan uang yang banyak, namun tetap aja ditolak. Warga bilang, kebahagiaan tidak bisa diukur dengan uang. Akhirnya dia memutuskan untuk berangkat menggunakan skuter listrik. Sedangkan Anna yang sudah tiba di rumah Nazar, dia memberitahu Nazar bahwa dia akan tinggal di sini selama 3 atau 4 hari. Nazar keberatan, namun Anna bilang dia sudah bayar uang sewa. Apabila Nazar menolak, maka dia akan mempermalukan Marika. Dengan berat hati Nazar menerima Anna, namun dengan syarat Anna tidak boleh merokok di dalam rumah. Namun Anna tidak memperdulikannya. Nazar menghela nafas berusaha sabar. Ночі. Але ти в моєму будинку і... Що? Слухай, я не почула. Nazar pergi keluar rumah menggunakan sepeda motornya. Ketika Nazar sedang berada di luar, seorang gadis datang ke rumahnya membawa kue. Namun hanya ada Anna di dalam rumah. Dengan tidak sopan Anna bilang bahwa Nazar sedang tidak ada di rumah, dan dia tidak tahu di mana. Jadi letakkan saja kue itu di atas meja lalu pergi. Якщо у вас більше немає запитань. Anna menemui Petro. Dia menunjukkan dokumen tentang persetujuan warga untuk menerima proyek spa terbesar yang akan dibangun di sini. Anna bilang bahwa masyarakat Maskati akan hidup sejahtera setelah ini berhasil dibangun. Demi kesejahteraan masyarakat, Petro setuju dan membawa Anna keliling desa untuk melihat potensi yang ada di desa tersebut. Mereka menemui warga dan meminta tanda tangan di dokumen tersebut. Warga tidak ada yang protes, karena mereka tahu bahwa tujuan Anna untuk menarik investor dan mempromosikan ekowisata yang ada di desa Maskati ini. Esok pagi, Anna yang sedang tidur merasa terganggu dengan bunyi mesin rumput yang Nazar gunakan. Dia meminta Nazar menghentikan itu, karena dia masih ingin tidur. Не заважайте. Не спите самі, дайте поспати іншим. Значить, не так сильно хочете. Namun Nazar menolak, dan bilang bahwa, apabila kamu tidak bisa tidur berarti kamu masih belum menginginkannya. Tentu saja Anna tambah marah dan melempar bantang keluar. Nazar juga tidak mau kalah, dia melempar balik Anna. Hari ini, Petro dan Anna kembali keliling desa untuk meminta tanda tangan warga. Ми вже знайомі. Зранку Це вас... І скільки б я його не просила цього не робити. кусити. А ти про що подумав? Скажи, чи віриш, чи лиш я стільки у губах Гір трембіту. Дивись. Незвичайно. Ketika nyampai rumah, Nazar memperingatkan Anna untuk tidak merokok di dalam rumah. Namun Anna keras kepala, baginya ini bukan rokok biasa. Jadi tidak mengeluarkan asap, hanya uap.
Bagi Nazar sama saja, karena dia tetap mencium bau. Nazar mengambil rokok elektrik Anna lalu membuangnya. Bagi Nazar, rokok membuat tubuh tidak sehat. Malam itu Nazar tidak bisa tidur karena Anna menyanyi sangat keras di dalam kamarnya. Nazar mendatangi Anna dan memintanya berhenti, karena dia tidak bisa tidur karena berisik. Kali ini Anna bilang bahwa, orang bijak pernah berkata, jika kamu tidak bisa tidur, mungkin karena kamu tidak begitu membutuhkannya, ungkap Anna. Esok pagi, Anna senam di halaman rumah, Bibi Marika mendekati Anna dan ikut gerakan Anna. Marika cerita bahwa Nazar adalah pria yang sangat baik. Hampir semua warga yang ada di desa ini pernah dibantunya. Selain itu, Nazar adalah anak yatim piatu, kedua orang tuanya meninggal ketika usianya 10 tahun. Dulu Marika mengira Nazar tumbuh menjadi anak yang murung. Namun, ternyata dia tumbuh menjadi anak yang baik dan menjadi seorang anggota militer yang membela negaranya di tengah perperangan melawan Rusia. Anna bertanya kepada Marika, mengapa banyak warga mengantar makanan kepada Nazar. Marika bilang, itu adalah cara mereka menunjukkan dukungan dan kecintaannya kepada Nazar. Anna terharu mendengar cerita yang keluar dari mulut Marika. Di tempat lain, Yogi masih berusaha sekuat tenaga untuk menuju desa Maskati. Секундочку, підкажіть, будь ласка, як мені Поїдете уліво. спочатку прямо, потім мачні. Di kamar Anna, Zika terlihat sedang membongkar koper milik Anna. Dia mengobrak-abrik pakaian milik Anna. Untung Anna datang dan melihatnya, sehingga perdebatan pun tidak dapat dihindari. З душу пасує. Вересня колекція. Слухай, знаєш, обійдуся. Ти! Хвойда, їсти книжки. Або дивитися там. Я бізнес-леді. Ледя. Зараз я тебе. Що не можна чіпати чужі. Без паршивої вівці. Від вівці чого? Ніхто не може торкатися мого волосся. Ketika Nazar tiba, Zika mengadu bahwa dia membongkar koper Anna untuk mencari antingnya yang hilang. Padahal telinganya tidak ditindik. Anna tidak terima ada orang yang mengobrak-abrik barang miliknya. Namun Nazar bilang bahwa ada orang yang masuk rumahnya tanpa izin. Padahal Anna sudah menyewa rumah ini selama 3 hari. Perdebatan antara Anna dan Nazar tidak dapat dielakkan. Це я псую. Довгоочікувана відпустка, яку я зовсім не застрягла в сіді. Відправили? Hingga akhirnya Nazar mengeluarkan uang untuk mengembalikan biaya sewa Anna. Namun Anna tolak, karena bukan itu yang dia inginkan. Anna pun bersiap pergi, dan Zika disuruh Nazar keluar dari rumahnya. Назарчик. На базу. Di tempat lain, Yogi sebenarnya sudah sampai di desa Maskati. Namun ketika dia bertanya kepada warga yang sedang olahraga voli, warga tersebut bilang Yogi telah tersesat. Karena desa Maskati ada di sana. Sambil menunjukkan lokasinya. Anna pergi meninggalkan rumah Nazar dengan jalan kaki. Dia membuang sebagian isi kopernya agar bebannya tidak terlalu berat. Malamnya, ketika Nazar santai sambil membaca buku, Bibik Marika tiba sambil membawa roti. Dia meminta Nazar memberikan roti itu kepada Anna. Namun Nazar bilang Anna sudah pergi meninggalkan desa ini. Apakah kamu membiarkan dia pergi begitu saja melewati hutan? Tanya Marika. Paling dia hanya merokok di halaman rumah, jawab Nazar. Namun Marika bilang tidak ada seorang pun di luar. Marika pun mengancam Nazar karena telah membiarkan Anna pergi seorang diri. Anna sudah mulai memasuki hutan, dia ketakutan ketika mendengar suara serigala. Anna menangis ketakutan karena tidak bisa berbuat apa-apa. Namun akhirnya dia memberanikan diri mengusir serigala tersebut. Dan ternyata yang mendekat hanyalah anjing milik Nazar. Nazar datang dan Anna langsung memeluknya karena saking takutnya tadi. Malam itu mereka memutuskan untuk tidur di hutan. Di depan api unggun, Nazar memberikan roti titipan Marika. Di sini, Anna berterima kasih kepada Nazar karena telah menyelamatkannya. Anna juga minta maaf kepada Nazar karena telah bersikap emosional.
Begitu juga dengan Nazar. Nazar minta maaf karena telah bersikap kasar kepada Anna. Malam ini Anna curhat kepada Nazar. Dia menceritakan latar belakangnya hingga akhirnya menjadi seorang Anna yang egois, memiliki apa saja yang dia mau, dan saking sibuknya berkarir, Anna sampai tidak pernah liburan. Ini adalah kali pertama dia liburan. Karena sudah larut malam, Nazar meminta Anna istirahat di tenda, sedangkan dia menjaga di luar. Esoknya, mereka berdua menghabiskan waktu bersama di desa yang sangat indah. Пам'ятаєш, ти спитала мене про мою мрію? Hari itu juga Nazar membawa Anna ke tempat pabrik keju sang ayah yang sudah terbengkalai. Impian Nazar, setelah perang usai, dia akan mengaktifkan kembali pabrik keju tersebut. Di sini mereka menikmati beberapa makanan khas Karpatian. Sorenya Nazar mengajak Anna ke desa untuk menghadiri acara kupala. Malam itu, ketika asik berdua dengan Nazar, Petro datang memberitahu bahwa jalannya sudah selesai diperbaiki. Jadi Anna sudah bisa meninggalkan desa Saketi. Namun bukan terlihat bahagia, Anna justru berat untuk meninggalkan desa ini. Dia sudah terlanjur nyaman tinggal di sini. Apalagi hubungannya dengan Nazar sudah cukup dekat. Nazar bilang bahwa dia bersyukur jalannya putus tergerus air, karena itu dia bisa mengenal Anna. Ketika mereka berdua hendak bercumbu, tiba-tiba bos Anna datang. Tentu saja Anna kaget. Dia bertanya apa tujuannya datang kemari. Sang bos bilang bahwa investor sudah siap memulai konstruksi bangunan resort spa terbesar di Eropa. Nazar tidak mengerti. Bos Anna pun menjelaskan rencana mereka membangun resort di desa ini. Semua dokumen sudah lengkap, itu berkat kerja keras Anna. Anna bahkan mendapat bonus. Awalnya Nazar tidak paham, namun kini dia ingat waktu Anna meminta tanda tangan warga desa. Nazar kecewa dengan Anna. Anna ingin menjelaskan, namun Nazar langsung pergi begitu saja. Anna mengejar Nazar mencoba untuk menjelaskan, namun Nazar tidak percaya dan marah kepada Anna. Ketika itu, Yogi datang dan langsung melamar Anna di depan Nazar. Singkat cerita, Anna kembali bekerja di kota, sedangkan Nazar kembali bertugas ke medan perang. Di waktu Anna bekerja, dia berhasil mendapatkan investor untuk melanjutkan pabrik keju milik orang tua Nazar. Oleh sebab itu, Anna kembali ke desa Masketi dan berusaha memperbaiki bangunan tersebut. Ketika itu, Nazar sudah kembali ke desanya. Dia bertanya kepada Anna, apa yang sedang dia perbuat di sini. Anna bilang bahwa awalnya dia ingin memberi Nazar kejutan. Namun Nazar sudah melihatnya sendiri. Maksud kedatangan Anna di sini untuk menebus kesalahan yang pernah dia perbuat. Anna cerita bahwa dulu tujuannya bekerja adalah untuk memenuhi kebutuhan dunia, sehingga dia berusaha keras meminta tanda tangan warga untuk mencapai tujuannya. Namun setelah mengenal warga dan Nazar, Anna sadar bahwa disinilah impiannya itu. Anna bilang, investor tersebut membatalkan rencana pembangunan resort spa terbesar itu. Mereka mengalihkan investasi ke ekowisata. Hal itu dimulai dari renovasi dan pembelian alat pabrik keju milik Nazar. Anna meminta persetujuan Nazar. Namun Nazar malah bertanya tentang pacar Anna yang tempo hari melamarnya. Anna bilang, setelah dia menolaknya, Yogi jadi memiliki jutaan pengikut, jadi dia sangat bahagia. Nazar lalu bilang kepada Anna, apakah kamu mau menjadi bagian dari mimpiku? Akhirnya mereka berdua pun bahagia. Film pun tamat, jangan lupa sholat dan perbanyak sholawat. Sampai jumpa di Baitullah.